في العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan yaliku bi jalali wajhihil karim wa azimi sultanihil qadim. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Semalam kita terakhir sudah mengaji tentang wal yahdhar kullal hadri, hati-hati dan hindari sejauh mungkin minal bai'i ala bai'i akhihi, menjual sesuatu yang masih dalam transaksi dengan orang lain. Wasyira' ala syira'i akhihi, dan membeli sesuatu yang masih dalam masa khiyar orang lain. Karena yang demikian itu hukumnya haram dan dilarang di dalam Islam. Contoh menjual sesuatu yang masih dalam masa khiyar. Jual beli, si penjual dan pembeli ini berisi hak, namanya khiyar. Khiyar ini haknya penjual dan haknya pembeli. Nah, istilahnya khiyar. Khiyar ini waktu gasan berpikir. Nah, ini apabila seseorang menjual sesuatu yang masih dalam transaksi dengan orang lain, itu hukumnya haram. Misalnya ulun diisi intan nangkai gelas. Imbah itu ditawar saman menawar 12M dia. Nah, 12.000 12M ajar saman. Nah, imbah itu tapi bapak dulu daun ini di rumah. Jadi boleh saman ini sampai di rumah 3 hari. Nah, waktu inya gasan berpikir ini namanya khiyar selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itu ulun kada boleh menjual ini lawan orang lain. Kalau misalnya ada datang si Udin, ujar Udin 12M 500, artinya bohong berapa tuh? 500. Lalu dijuallah kepada si Udin, selisih harga 500 tadi. Nah, ini hukumnya haram karena masih di dalam akad lawan orang yang pertama itu, jatahnya 3 hari. Nah, pada boleh makanya mati benar ujung nah itu. Kan ujungnya selisihnya 500 ton, 500 juta, setengah M selisihnya. Nah, haram karena di situ masih ada hak khiyar orang pertama tadi.
Nah, apabila hendak juga telponi orang yang pertama itu, nang kayak papian jadikah menukari yang punulon, biar minta waktu lo kesan berpikir, nah ini ada orang menawar, ulun kedua ini menjual. Jadikah kada pian? Nah ujar bini kada jadi, duitnya kada dijual. Kita lalu imbah itu kita jual lawan si B, si Udin tadi boleh, karena si A ini sudah merelakan haknya menunggu itu. Jadi amunnya hendak jual telepon si A ini supaya terlepas dari haknya. Nah itu sudah kita kaji. Insya Allah malam minggu yang akan datang kita melanjutkan kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Soalnya pembahasannya ini tabulik, sudah pernah kita kaji sebelumnya, masalah munjiat dan muhlikat. Munjiat itu amal-amal yang menyelamatkan, dan muhlikat amal-amal yang bisa membinasakan. Itu sudah pernah beberapa kali kita kaji. Insya Allah kita pindah ke kitab Tuhfatur Raghibin tadi. Kemudian untuk malam ini kita lanjutkan untuk mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khislatan halla biha al-bala'u." Apabila umatku melakukan 15 macam, maka akan datang dan turun kepada mereka akan bala. Jadi ibarat bahasa kita 15 macam ini pemantik. Apabila ini ada, maka secara otomatis bala itu akan turun. Bila lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apa 15 macam hal tersebut wahai Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi, "Idza kana al-mazlamu duwalan, idza kana al-muzlimu duwalan." Satu, apabila orang yang mempunyai kepentingan pribadi diangkat menjadi pemimpin. Niat utama seorang pemimpin dari paling bawah, pejabat paling bawah. Nah, siapa? RT itu pejabat paling rendah, paling bawah RT. Sampai yang paling atas, paling tinggi, apabila niatnya itu sudah mengambil kepentingan pribadi dan kepentingan golongan sendiri, maka ini pertanda bala itu akan turun. Karena kalau hendak jadi pemimpin, maka niat utama adalah kepentingan manusia dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada boleh kesan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan golongan. Bahkan di dalam hadis Nabi itu menyebutkan, "Man talaba syai'an wukila ilaihi."
Barang siapa mencari sesuatu, mengejar kekuasaan, mencari jabatan, wukila ilaihi, pasti jabatan, kursi dan kedudukannya akan menjadi beban. Itu pasti. Amunnya mencari-cari, menuntut-nuntut kedudukan tadi. Kesana kemari berjalan. Pilih aku. Amunnya menang, karpet hanyar. Rupanya masyarakat kita ini pintar. Datangkan dahulu karpetnya. Jangan panderwara, didatangkan bujuran sakalinya kalah. Imbah 2 hari dilipat pulang karpetnya. Ada sedikit ya orang yang kalah dalam mencari dan mengejar kedudukan jabatan ini, kada sedikit jadi beban. Akhirnya apa? Masuk rumah sakit jiwa. Jadi beban itu sudah dipatahin Nabi. Barang siapa mencari, menghendaki kedudukan, jabatan, itu pasti akan jadi beban. Paling kada beban janji. Yang sebelum dipilih sudah bepada hendak mengaspaliakan jalan. Itu imbah jadi pian buring dada karuan bangun, makan dada karuan ampi. Jadi campur pelola imbah jadi. Karena Pak, karena itu beban janji tadi sudah ada. Tapi ujar Nabi, wa man tuliba an syai'in. Ini kada jadi 5.000 belikan nih. Jadi 5.000. Dan barang siapa dipinta untuk menjabat sesuatu, artinya orang setuju, lebih banyak setuju sidin jadi pemimpin, maka u'ina alaihi, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibantu dalam perjalanannya. Tapi yang Nabi dipilih, dipinta, lain meminta. Karena lah pilih aku aja. Pokoknya karena amunya ada proyek, aku bagi. Dia meminta. Tapi apabila dipinta pasti nyaman, pasti bagus. Karena u'ina alaihi, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka niat jadi pemimpin apapun, dari paling bawah sampai paling atas, niatkan untuk beribadah dan mengabdi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bagus. Wal amanatu maghlaman. Yang kedua, ujar Nabi, apabila amanah itu sudah dijadikan sebagai kepentingan, diambil, digunakan sebagai kepentingan pribadi, disuruh apa, membagi baras dijual, disuruh berbagi, apalagi yang banyak masalah apa, masalah kesehatan, yang gratis bayar juga sekalinya. Sekalinya gratis itu ditulisannya aja. Imbah bersalaman kada gratis. Apabila amanah sudah dijadikan sebagai kepentingan pribadi, naik aja karena nyaman aja, terpulik aja modalnya. Gaji nang kepa, gaji 7.500, 7.500 itu yang tertulis. Karena membolehkannya pang kepa, ujung pulpen pejabat itu sakti. Sekali coret 50 juta keluar. Apabila
amanah itu sudah dijadikan sebagai kepentingan pribadi, maka ini pertanda akan turunnya bala. Dua sudah. Yang ketiga, waz-zakatu maghraman, apabila zakat itu ditunda-tunda. Zakat, sedekah itu jangan ditunda-tunda. Karena ibarat harta zakat itu nang kaya daging tumor. Tumor itu daging, tapi daging penyakit. Zakat itu harta sama, duitnya sama, tapi duit penyakit. Datang di mana tadi? Helikopter. Tante tapi kawin gue. Mungkin ada cahaya. Zakat itu sama nang kayak ibarat tumor. Tumor itu daging, tapi daging penyakit. Kalau daging ini kada dibuang dari anggota tubuh kita, maka anggota tubuh yang lain umpat sakit seberata. Sama nang kayak harta zakat. Harta zakat ini harta penyakit kotoran. Kalau kada dibuang, maka seluruh harta kita bisa hilang. Ini paling halus harta kita hilang. Nah, yang paling besar itu bisa menyebabkan turunnya bala apabila zakat kada ditunaikan. Sama sedekah sunat itu harus kita keluarkan juga, walaupun kada wajib, tapi bagus kita keluarkan. Ibarat darah kotor, jangan dibiarkan di awak. Darah kotor itu dibekam, dibuangi supaya awak kita nyaman. Tapi amunnya darah kotor di dalam awak kita kada pernah kita buang, kada pernah kita berasi, awak rasa uyuh. Bujur kada apa-apa, tapi awak uyuh. Nah, sama nang kayak sedekah sunat itu nang kayak itu. Yang ujar Allah, wa fi amwalikum haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kalian itu ada hak yang sudah Allah tentukan. Untuk siapa? Untuk orang yang minta-minta, diberi. Jangan dicelengi, diberi. Biar 1.000, kita menjolongi 1.000 itu kada langsung miskin juga. Dan kita menyimpan 1.000 kada mau Allah kita sugih juga. Ada hak ujar Allah untuk siapa? Orang yang minta-minta dan orang yang rizkinya sudah tertegak. Rizkinya tak halang, terputus disebabkan duitannya meninggal. Maksudnya anak yatim piatu. Nah ini sedekah sunat. Sedekah sunat ini harus kita keluarkan juga walaupun kada wajib. Biasa dapat, biasa memberasihi harta kita, sebagaimana di dalam diri kita ini ada darah kotor itu harus kita buang supaya apa? Awak nyaman. Nah, harta itu harus kita keluarkan juga supaya apa? Supaya harta yang tersisa ini berkah dan mendatangkan kebaikan. Berapa sudah? 1, 2, 3. Yang keempat, nah, wa ata'ar rajulu zaujatahu, apabila seorang suami taat dan tunduk kepada istrinya. Artinya laki kada wani lawan bini beraya hidup. Apa kata dunia, laki kada wani lawan bini. Ini lah. Ayo ada yang carinya itu kan. Apabila sudah ada suami yang tunduk taat kepada istrinya, ini pertanda sudah bahwasanya bala itu akan turun.
Karena secara fitrah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu selalu memimpin di atas daripada perempuan. Nah, cuma di sini jangan salah. Harus kita bedakan antara tunduk dan patuh, taat lawan si laki, lawan si bini. Yang kedua, al-ihsanu ila zaujah, berbuat baik dan kepada istri. Tadilah tunduk lawan bini atau berbuat baik lawan bini. Ini tipis bedanya, tapi harus kita bedakan. Taat dan tunduk kepada istri ini kada boleh. Kada boleh. Kada boleh mereka. Kada boleh. Bon. Parang deh. Parang deh. Pandas. Kalau pandas. Ada yang berbincang tadi. Ini berbincang. Korihingnya adalah bila memberingas. Rantan. Antara taat tunduk dengan istri lawan berbuat baik lawan istri ini beda. Kalau tunduk dan taat dengan istri ini kada boleh. Lelakian itu tetap harus di atas. Yang kedua, adapun berbuat baik dengan istri ini harus. Kalau tadi kada boleh, nah kalau berbuat baik dengan istri ini harus. Dan itu ibadah. Kalau yang pertama tadi dosa, kalau ini ibadah. Karena ujar Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian. Berapa itu? Bujur aja kan? Wa ashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian. Dua apa lah? Jangan Umar yang dia Nina. Istri-istri. Apa kan? Imbah pengajian urun pada campur lah. Pergaulilah mereka dengan baik. Maka ini menjadi ibadah. Bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik? Di antaranya bisa memahami dan membantu kewajiban pekerjaan istri yang ada di rumah tangga. Yang kedua, jangan menyakiti. Kita ini sarik mereka antara laki lawan bini bersarikan itu biasa. Ayah kalau lah bersarikan itu biasa, malah kita kadang bersarikan dua laki bini ini ajaib. Imbah bersarikan 3 bulan sekalinya jadi. Bersarikan itu biasa, tapi jangan sampai main fisik. Jangan sampai memukul istri, kada boleh. Kada boleh. Kalau sarik untuk kada keheran-heranan, misalnya guring kada setempat, itu biasa aja. Ibarat langit itu punya biru seberatan, kada bagus juga. Tapi terkadang ada putihnya, ada mendungnya, jadi kelihatannya bagus. Nah biasa, tapi jangan sampai menyakiti. Di antara cara berbuat baik kita kepada istri, di antaranya yang kedua tadi, membantu pekerjaan istri yang ada di rumah. Tapi membantu. Kamunya membantu nih, kita hendak gawi, kada hendak beranai. Ini sifatnya membantu. Kada harus.
Tapi kalau ujar bini sabui. Apa piring itu diletakkan ya di sana? Laki disuruhnya membasuh piring. Enggak kayak gitu ya, mencari bini aja. Nah, sampai kayak itu gini. Membantu, sifatnya membantu kalau kita hendak gawi, kalau ada hendak beranai, ini membantu. Nah, maka Rasulullah SAW itu contoh manusia dan sekaligus kepala rumah tangga yang paling baik. Nabi itu bisa menyapu rumah. Nabi itu menyapu rumah, bayangkan kian Rasulullah, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang paling indah, manusia yang paling harap, pemimpin yang paling tinggi, menyapu rumah. Rasulullah itu kalau baju rabit saja menjahit serongan, menjahit Nabi, menjahit serongan. Ya ada memberi bini 50.000 sehari. Ada baju rabit ditawarkan ke hadapan bini, melihat tegol aja. Dari 50.000 sehari. Biasa dong kalau baras kariwak habis. Baju minta jahitan. Nabi itu sedang menjahit serongan. Dan terkadang Rasulullah itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, sedang bersasah-sasahan lawan Siti Aisyah bagi biayaan di rumah. Bahkan Nabi kepada istri, terkadang kalau Nabi itu bersasah-sasahan pada lajuan muka, terkadang Nabi bakulina sidin bakalah. Padahal secara akal logika Rasulullah ini diberikan kekuatan 40 laki-laki, diberikan kekuatan 40 laki-laki. Rasulullah secara logika lelakian pasti menang, tapi Nabi sengaja mengalah supaya apa? Menghibur hati bini sendiri. Nah, ini diantara wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian yang ada di rumah itu dengan cara yang baik, karena istri kita itu adalah amanah. Amanah itu harus dijaga. Wa ata'ar rajulu zaujatahu, apabila seorang suami sudah taat tunduk kepada istrinya, maka ini pertanda bahwasanya bala itu akan turun. Wa aqqa ummahu, lawan bini kadawani tapi lawan kuitan durhaka. Awas biarlah berumah mama. Biar semalam ada kah menjelungi mama duit, kadulun beri biar semingguan. Kada panas lah lokalan gitu. Taat tunduk kepada istri tapi kadawan apa? Durhaka lawan kuitan. Ini kada sedikit, sudah kada sedikit. Bagi para laki-laki kepala rumah tangga, sampai kapanpun, setuha apapun kita tetap wajib taatnya kepada orang tua kita. Ada lawan bini. Andai ujar orang tua kita, nak bini ikan ini kada bagus lagi nakanya, sudah lapas gini. Maksud kada bagusnya bukan kada bungas. Maksud kada bagus ini maksudnya pergaulannya. Umumnya kada bungas itu kan relatif aja. Bungas kada bungas itu menurut ulun cangkir ini bungas. Menurut dia belum pasti. Jadi bungas itu yang ada kembang-kembangnya. Ulun ketujuh polos. Ini kan relatif. Maka kita wajib boleh untuk melepas istri kita kalau orang tua kita yang meminta. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah meminta anak beliau, Sayyidina Abdullah bin Umar, untuk menceraikan istri Sayyidina, karena Sayyidina Umar melihat ini kada bagus lagi.
Akhirnya apa? Diceraikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, jadi kita yang lelakian kita harus tunduk taatnya kepada kedua orang tua kita. Tapi suami yang baik, suami yang bagus, suami yang soleh adalah suami yang taat kepada orang tuanya, tapi tetap menghargai dan mencintai istri yang ada di dalam rumahnya. Wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Kemudian yang kelima, apabila seseorang berbuat baik kepada temannya tapi menjauhi ayahnya, lawan kawan baik, lawan abah kada heran-heran. Kalau lawan kawan kemana aja berjalan enak membayariakan, tapi imbah kawan kuitan kena membiarkan. Ini pertanda. Bahasa kita tadi baik lawan orang, kada baik lawan kuitan. Kalau sudah lawan kawan, nah makan. Jadi kena membayariakan. Tapi membawakan nasi bungkus gesan kuitan 2 bulan sekali. Imbah mentraktir kawan seminggu 3 kali. Nah maka apabila ini terjadi, kata Nabi, ini pertanda bahwasanya bala itu akan turun. Kemudian wartafa'atil aswatu fil masajid. Apabila suara-suara sudah mulai nyaring di masjid. Suara sudah mulai nyaring di masjid. Maksudnya suara sudah mulai nyaring di masjid ini bukannya baku ciakan atau pengajian, ini suara nyaring. Yang dimaksud suara nyaring di dalam masjid itu 2. 1, masjid sudah mulai kosong. Masjid kosong, akhirnya si kaum bepander di mikrofon, sembahyangan, menuju si kaum kehujian. Nah ini kehujian ini suara naik. Nah, apabila masjid musola ini sudah mulai kosong, lalu muazzin si Bilal atau si kaum ini mulai berteriak supaya orang datangan. Nah, makanya usahakan di kampung ini jangan sampai musola kita, langgar kita, masjid kita kosong. Banyak saf pada orangnya. Safnya berapa? 1, 2, 3, 4. Orangnya berdua. Imam seko, makmum seko. Amunya kawat, jangan sampai kosong, isi terus. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Yang makna kedua, masjid sudah dijadikan sebagai tempat hiburan. Badangdutan di masjid. Di wadah kita belum lagi kelihatan. Tapi kalau di luar sana, ini sudah ada di halaman masjid badangdutan. Yang parah lagi di kuburan. Ada di kuburan pedangdutan. Jadi yang menontonnya dudukan di gatang mana, sambil ada videonya kalau melihat, ada orang sambil diandangnya tangan nang kayak ini, nang kayak bekawan dan orang di dalam kan, nah aja. Nyakanya mendengar suara orang yang ada di dalam itu. Di kuburan, di kuburan badangdutan. Nah, tangan lu bener.
Apabila masjid sudah dijadikan sebagai tempat hiburan, maka sebisa mungkin halaman jangan dipakai tempat-tempat hiburan. Nah, kalau itu sudah dijadikan sebagai tempat hiburan, beraramian, misalnya lomba 17-an di halaman, ini kan termasuk hiburan. Nah, maka ini diantara pertanda bala itu bisa turun. Wa kana za'imul qaumi ardaluhum, dan apabila pemimpin satu kaum ini dipilih daripada orang-orang yang hina, orang-orang yang kada pintar tapi terkenal, dukun diolah jadi pemimpin, orang kada penyembahyang diolah jadi pemimpin, orang yang kada sekolah diolah jadi pemimpin, dengan modal ini terkenal. Nah, maka apabila ini sudah jadi sudah ada, ini akan menjadi pertanda. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, apabila seseorang itu ditakuti, apabila seseorang itu dimuliakan disebabkan karena takutan. Pahamlah kira-kira. Ulun memuliakan Rizwan karena ulun takutan amunnya kada ulun muliakan Rizwan, amunnya kada ulun hormati, kendaraan ulun bisa hilang bannya. Nah, jadi menghormati itu bukan karena Allah, bukan karena cinta, tapi karena takutan. Preman. Artinya amunnya preman itu sudah mulai banyak. Wa syuribatil khamru, dan apabila khamar itu sudah jadi minuman. Khamar ini setiap sesuatu, kullu muskir, setiap sesuatu yang memabukkan itu khamar. Gadok kan mabuk. Kada mabuk lah, tapi mabuk lah. Jadi khamar ini bukan berarti yang cair kada. Yang berbiji pun termasuk khamar, karena di dalam hadis Nabi ini kullu muskirin khamrun, setiap sesuatu yang memabukkan itu khamar, apapun itu, biar sandal tabuk, sandal mabuk yang baik itu. Walau bisal harir, dan apabila sutra sudah dijadikan sebagai pakaian, apalagi lelakian memakai kain sutra, itu hukumnya haram. Dahulu kain sutra itu 3 juta harganya. Kain sutra itu 3 jutaan harganya. Jadi orang-orang Badui itu sutra, baju sutra, api sutra. Nah, kalau lelakian itu haram. Kalau bebinian masih boleh memakai sutra. Wa la'ana akhiru hadhihi al-ummatu awwalaha, dan apabila umat-umat terakhir mulai menghina dan merendahkan orang-orang terdahulu, menghina sahabat Nabi, termasuk menghina para pejuang kemerdekaan kita, disambatinya, kada dimuliakannya, maka ini pertanda. Yang menghina siapa? Orang yang hanya hidup. Termasuk menghina ulama-ulama kita dahulu. Misal contoh, apa Datu Anu itu? Datu A misalnya lah. Apa Sidin? Apa yang sudah Sidin ulah? Apa ada ilmu Sidin seitu warak?
Nah kita sambat, kita remeh-remehkan kayak itu. Ini pertanda sudah. Kalau generasi muda mulai kadang memuliakan, kadang menghormati generasi yang telah lalu, orang-orang tua kita yang terdahulu. Nah maka ini pertanda 15 macam. Mudah-mudahan ini tidak di kampung halaman kita. Kita walaupun hendak tolak bala, membaca burdah 17 hari 12 malam kaliling sampai terliur-liur pada kawal. Kita biar tolak bala, tetap bala akan turun selama pemantiknya ini ada. Ibarat orang berbisul tak amunnya kita picik keluar nanahnya, kita biarkan itu tetap keluar pulang, isuk keluar pulang. Kita buangi pulang, isuknya keluar pulang. Selama kesesubannya itu, yang mencucuknya itu yang kita buangi, hanya mau ambil. Nah, bala itu kayak itu. Kalau tolak bala, baca. Dulu pernah membaca kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu di zaman dahulu pernah dibaca. Beberapa tahun pernah terjadi kemarau. Ada sebulan, 2 bulan, beberapa tahun kemarau. Sampai pada saat itu orang-orang musyawarah dan sepakat kita membaca kitab Sahih Bukhari. Dibacalah kitab Sahih Bukhari ini. Ini namanya tawassul. Tawassul dengan benda. Pada saat kitab ini dibaca, sekalinya turun hujan. Ada pernah lagi tabi'in yang bertawassul dengan apa? Dengan rambutnya, tempat minumnya Rasulullah SAW, bertawassul turun juga hujan. Kenapa mau turun hujan? Kada kebakaran karena 15 macam ini dasar talita. Kalau 15 macam ini masih ada, kita hendak tolak bala 15 kali keliling tetap selama kesesubannya tadi yang belum dicampur. Nah maka ini mudah-mudahan itu 15 macam ini Allah Ta'ala hindarkan dari kehidupan kita, dan mudah-mudahan tidak di kampung halaman kita. Mudah-mudahan Allah berikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan di dalam harta kita, Allah berikan keberkahan di dalam umur dan usia kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam usia, dan Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali. Kita tutup dengan shalawat 3 kali. Mudah-mudahan yang dari Allah Ta'ala berikan kesehatan, yang mempunyai hajat Allah kabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan hati kita yang masih tertutup Allah Ta'ala yang berikan cahaya, Allah Ta'ala bukakan dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. بنية القبول وترم كل سوء ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا ونيد القوى ونيد المأمول جالبة من كل خير دافعة بكل شر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا